Halo, nama gue Iksan, gue dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Angkatan 2021. Gue mentor dari Sosiologi, gue akan bahas soal Sosiologi nomor 2. Oke, sama-sama yuk kita bahas soal nomor 2. Nah, di dalam soal nomor 2 ini, mari kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat atau vertikal. Sebab dalam diferensiasi sosial tidak terdapat hal-hal ataupun sesuatu yang bisa menunjukkan dan membedakan suatu hal seperti etnis, ras, agama, bahasa, gender, profesi ke dalam hal yang bertingkat. Oke, mari kita membahas hal tersebut gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang diferensiasi sosial dan diferensiasi sosial, teman-teman harus paham dulu tentang konsep struktur sosial. Kenapa? Karena diferensiasi sosial ini merupakan bentuk dari struktur sosial. Otomatis teman-teman kita harus memahami dulu nih ya, dari pengertian struktur sosial. Nah, pengertian dari struktur sosial ini ya teman-teman, secara simpelnya dan secara gampangnya, bahwa struktur sosial ini adalah hubungan timbal balik di dalam masyarakat mengenai hak dan juga kewajiban. Nah, struktur sosial ini bersifat abstrak tentunya dan juga menjadi bagian penting di dalam masyarakat. Salah satu fungsi struktur sosial adalah sebagai kontrol sosial. Nah, barulah ketika teman-teman udah mulai paham nih dari definisi ataupun pengertian dan juga fungsi dari struktur sosial. Nah, struktur sosial ini bagi menjadi dua bentuk ya teman-teman, yaitu ada diferensiasi sosial dan juga ada stratifikasi sosial. Di dalam diferensiasi sosial secara simpel dan juga secara gampang ya teman-teman, itu adalah pembedaan masyarakat secara horizontal dan juga setara. Contohnya perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, dan klan, perbedaan agama, profesi, dan juga jenis kelamin. Itu semua bersifat setara. Kata kuncinya adalah horizontal dan juga setara. Oke, kita masuk ke dalam bentuk selanjutnya, bentuk yang kedua, yaitu bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial juga secara simpel dan gampangnya adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas yang disusun secara vertikal. Gitu. Hal ini dapat terjadi dalam stratifikasi sosial karena adanya pembagian hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada di dalam masyarakat. Kata kunci dari stratifikasi sosial teman-teman yang harus teman-teman garis bawahi dan harus teman-teman ingat adalah vertikal dan juga tidak setara. Oke, kita next. Nah, ini merupakan gambar ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri di atas. Itu ada gambar stratifikasi sosial dan juga ada diferensiasi sosial. Di mana teman-teman bisa melihat bahwa di dalam stratifikasi sosial ini itu bersifat piramida. Ada yang paling atas dan juga paling bawah. Di sini dicontohkan raja di paling atas dan juga budak-budak paling bawah. Nah, di gambar yang paling di bawahnya itu ada diferensiasi sosial. Nah, tidak berbentuk seperti piramida ataupun tidak berbentuk seperti vertikal. Justru diferensiasi sosial ini bersifat setara ataupun horizontal. Gitu. Nah, kita balik soal teman-teman. Setelah teman-teman paham, teman-teman juga tadi sudah dijelaskan tentang struktur sosial. Oke, kita balik ke soal. Kita balik ke pernyataannya. Nah, diferensiasi sosial, kita balik ke pernyataannya. Dalam soal, pernyataannya adalah diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat atau vertikal. Nah, pernyataan tersebut benar. Why? Karena, di dalam soal tersebut juga mengumpulkan alasan. Karena di dalam diferensiasi sosial tidak terdapat hal ataupun sesuatu yang bisa menunjukkan dan membedakan suatu hal seperti etnis, ras, agama, bahasa, gender, dan profesi ke dalam hal yang bertingkat. Nah, alasan itu juga benar, teman-teman. Kenapa? Nah, kita next ke berikutnya. Karena di dalam diferensiasi sosial ini, itu kita tidak bisa melihat tingkatan di dalam masyarakat. Teman-teman nggak bisa melihat
suatu ras itu lebih baik dibandingkan ras lainnya. Suatu agama lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan agama lainnya. Misalkan suku Betawi, teman-teman. Teman-teman mungkin di sini ada suku Betawi, di juga ada suku Jawa. Nah, suku Betawi ini bersifat setara di dalam masyarakat. Nggak mungkin dong suku Betawi ini menempati strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku Jawa. Contoh gampangnya seperti itu. Terus contoh berikutnya, gender, laki-laki dan perempuan. Nggak mungkin di dalam masyarakat ini laki-laki menempati paling atas dibandingkan dengan perempuan. Dan juga sebaliknya, perempuan juga tidak bisa menempati atau lebih baik stratanya dibandingkan dengan laki-laki. Semua itu bisa setara karena memang tidak ada yang menunjukkan hal-hal tersebut dapat disusun secara vertikal. Dan yang teman-teman harus garis bawahi bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menunjukkan tingkatan tertentu dan dalam kata lain bisa setara. Nah, jadi jawabannya adalah pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya benar sebab akibat. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari gua soal nomor 2, sosiologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.